kalau bapak berkenan, ya saya yang itu mau jadi isteri saya. Oh baik. Sehingga gutala aju olehnya gemuedak perkahwin dengan ganyan. Tinggal tetap tinan. Itanya kan tingkat itu memucerih mentangnya hanale melagampung hanjir delenya. Lama ba terus tepuk je ke hujan. Karena kita tidak mengamalkan pesan Rasul saat akad nikah. Seolah-olah langkah sekali nin urang mucri secara god-god, le urang mucri bagi tanya secara dendam. Bagaimana disebut muakhah antara muhajirin dan ansar? Muakhah itu Nabi semua sahabatnya yang datang dari Makkah ikut beliau ke Madinah, mereka pergi hanya karena kepentingan mengembangkan agama, tidak kepentingan ekonomi, bukan untuk kepentingan dagang. Bahkan basis ekonomi yang selama ini ditekuni di tempatnya, yaitu di Makkah, itu pun ditinggalkan. Rumah ditinggalkan, usaha ditinggalkan, yang jualan tinggal jualan, isteri enggak ikut ditinggalkan, ya, saudara-saudara tinggalkan, berangkat dengan berhijrah. Maka dalam ayat yang berkaitan dengan hijrah itu disandingkan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa. Santut antara orang hijrah dengan orang Madinah sebagai orang Ansar yang membantu orang Muhajirin. Awaw artinya mereka yang melindungi, itulah disebut muakhah. Terus sidrau sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang mau untuk mengambil saudaraku ini menjadi saudara kamu? Maka dia ambil dan dibawa ke rumah dan menjadi salah seorang di antara anggota keluarga tersebut. Itulah disebut muakhah. Jadi semua orang-orang Muhajirin tidak mendirikan rumah pribadi sampai ke sana karena enggak bawa apa-apa, tapi dia duduk di rumah saudaranya yang diangkat menjadi saudara dan mereka menjadi anggota keluarga dalam keluarga yang mengambilnya. Inilah muakhah yang demikian. Nabi memberikan semangat bahwa mereka itu saling untuk mewarisi di antara mereka. Oh, jangankan rumah dikasih, makan dikasih, apapun yang dikasih. Ada kadang-kadang yang memberikan istri juga dikasih. Nah, itu kepada orang Muhajirin. Ya, orang Arab sejak dulu itu susah, awal-awal Islam susah cari istri. Urinong ni, urang agam ramai. Lagi keadaan kita ni jenuh, itanya terbalik je. Urang agam ni urinong ramai. Saat itu ada di antara orang Muhajirin istrinya 3, ada yang 2. Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin begitu datang satu pun tidak ada. Karena mereka persaudaraan. Ditanya pada saudaranya itu yang Muhajirin, wahai saudaraku, kamu lihatlah, ini ada 3 istriku. Barangkali ada yang menarik untukmu. Tunjuk saja yang mana yang menarik untukmu, dan itu kamu bisa menyenangkan kamu. Kalau disebutkan oh yang itu, dipilih yang paling lagak di antara rumah daripada orang-orang Ansar. Lantas orang Ansar ini yang menjadi saudaranya dalam keluarga, dia menceraikan istrinya itu. Dia ceraikan istrinya, beriddah, kemudian nikah dengan orang Muhajirin yang sudah saudaranya. Terus bak kenan nilai pertolongan dan muakhah. Maka orang-orang Muhajirin
orang-orang Ansar, orang-orang Arab, kalau lihat kepada sejarah awal Islam dalam persaudaraan, rasa kepada membela teman tinggi sekali. Bukan seperti banyak ibu-ibu sekarang. Sekarang ibu-ibu tidak pernah dipikir. Kalau Allah izinkan kepada seorang laki-laki, kalau sanggup dan mau berbuat adil untuk menikah sampai 4, itu tak bisa dibaca ayat itu. Kalau pengajian ustaz itu cukup sekali datang ke sini, tak usah diundang lagi. Masa dia ngomong masalah poligami sini. Tapi tak pernah dipikir secara logika, secara kemanusiaan, secara kewanitaan. Di satu kampung, di satu kecamatan, laki-laki 100, perempuan 200. Lantas kalau satu semuanya, sayang enggak kepada kawannya yang 100 orang itu? Bukan pada laki-laki yang harus disayangi. Yang harus disayangi sama-sama yang perempuan. Jangan enaknya sendiri. Orang Muhajirin, isterinya yang paling cantik ditunjuk oleh orang Muhajirin. Kalau bapak berkenan, ya saya yang itu mau jadi isteri saya. Oh baik. Sehingga kita luak aja. Oleh yang gemuedak, perkahwin dengan ganyan. Tinggal tetap tinan. Itanya kan, tingkat itu memuceri mentangnya hana le melagampung hanjir dehlenya. Lama ba terus je ke hujan. Karena kita tidak mengamalkan pesan Rasul saat akad nikah. Seolah-olah langka sekali. Nin urang menceri secara god-god. Le urang menceri bagi tanya secara dendam. Dan bengeh tapi. Padahal bagi seorang wali disunatkan setelah dia membaca khutbah nikah, waktu tenek pernikahan tu. Ya. Dia tak baca khutbah nikah, sunatkan segala tak ijab. Katakan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi bi imsaki bi ma'ruf au tasrihi bi ihsan. Sunatkan lon perkahwinnya anak lon atau muwali lon ke kata karena perintah Allah. Nya karena Allah, karena perintah dah Allah ge yo perkahwin, maka lon perkahwin, lon pernikahkah. Oleh kerana demikian imsaku bi ma'ruf, pertahankan rumah tanggamu dengan yang ma'ruf, au tasrih bi ihsan, memang petun le dengan jalan apapun hana le kecocokan, tasrih bi ihsan, hendaklah kamu lepaskan dengan jalan dengan baik-baik. Itu perintah menceri biasa dalam agama, tapi dengan baik-baik. Hari ini kondisi kita dengan angka perceraian yang cukup tinggi, sedikit yang perceraian itu secara baik-baik. Dan bahkan sering saya sampaikan, itu yang sangat menyedihkan. Setelah berpisah suami dengan isteri, ikut didakwahkan agar anaknya putus hubungan dengan suami atau dengan ayahnya atau dengan ibunya. Anaknya tega tak cakap digetanya lakau kompanya ba anak supaya bertutup pintu syurga bubat itu rimak bubengeh ke mak lagi getanya han apah le kana kacre bengeh ke perumah tu tok ba anak iji mak inan itanya kan le perumah tu kata seri kapisa iji mak je syurga na batapak mak birrul walidai kon ke getanya mentau ke mak tapi tidak urang cik gedidik anak getanam dendam dan permusuhan ke mak je. Nyan dosa yang rayuk, yang paling rayuk. Sedangkan tak nak urang cik itu mentang akbarul kabair. Rasul pernah mengingatkan, kamu tahu apa di antara dosa besar yang paling dosa?
Dijawab Rasul, tahulah kalian, di antara sebesar-besar dosa besar adalah ayyasubba rajulun abahu. Apabila seorang laki-laki mencerca itu nak bapa dan ibunya, dua ibu bapanya. Itu nak dua ibu bapa sebesar-besar daripada dosa besar. Ditanya oleh sahabat, apakah ada ya Rasulullah anak yang mampu dan sanggup untuk mencerca dan memaki-maki bapa dan mamanya? Dijawab Rasul, siapa saja yang memaki mama dan atau ayah orang lain, berarti dia telah memaki mama dan ayahnya sendiri. Tatuna magop sama dengan yang kata tuna madraw dari Rasul. Tatuna ayah gop yang kata tuna ayah draw tu. Cuma menu karena han mangat tatuna ke draw tu mak tatuna mak gop ile ngai tuna ma katanya. Lanto tayu abak gop. Maka kepegah dari Rasul, sebesar-besar dosa besar orang mencerca mamanya sendiri. Mana ada orang yang sanggup mencerca mamanya? Kata Rasul, seorang yang mencerca mama orang, ia telah mencerca mamanya sendiri. Itu masa Rasul, urangnya anak-anak. Nah yang langsung madraw itu nak. Apalagi menyoka kenong tabai ya. Laki peng hang gebi yublonyo hang gede mamai laki kota kuah. Bele itu nak laki kota kuah diancam mama ayah kata. Begitu.